Oke, ini kan saking banyaknya nih apa yang mau ditanya ke Leila Azra, karena banyak sekali yang dia urus sampai wah gitu, yang mana duluan nih? Oke. Gini non, Leila, kan ini empowering women, leadership and business ya. Bagaimana caranya si United World College International di Singapura itu bisa memberi suatu space, suatu studio? Itu apakah karena gara-gara dia lihat non sebagai perempuan yang melukis, yang sering dipajang lukisannya? Jadi pertama aku professionally become an artist itu gara-gara sebetulnya ada teman yang datang ke rumah melihat lukisan banyak banget, sementara anak-anak non itu nginjek lukisan aku karena lukisannya itu dia anggap jadi kayak mainan. Jadi terus dia gitu, gila lukisan lo bagus-bagus, Kayak main engklek gitu. main engklek gitu. Jadi lukisannya masih belum besar-besar karena Singapura tidak mempunyai area besar lah. Okay. Jadi aku lukisannya kecil-kecil. Jadi itu disusun sama anak-anak itu yang dua yang kecil ini, terus mereka loncat dari satu sini, dia bilang, this is an island, dia mereka loncat gitu. Terus teman aku bilang, gila ya lu lukisan bagus-bagus, lu kenapa nggak pameran? Terus aku bilang waktu itu, jadi asal mulanya aku jadi professionally artist itu, aku bilang, emang ada yang mau majang? Ada, banyak, katanya dia bilang gitu. Dan dia yang tolong saya, dia yang cari teman-teman lain yang mempunyai passion kepada art yang sama, dan mereka yang menghubungi galeri di Singapura. So my first show is a solo show in Singapore. Nah, jadi setelah itu kayak it rolling by itself. Akhirnya kan, oh ternyata karya aku ada yang beli ya. Ternyata karyanya aku ada yang mau memamerkan dan ada yang beli. Terus kayaknya kok gini loh, ada orang yang udah mengkolek lukisan, ternyata itu ada seninya sendiri gitu loh. Dan kayak ada rasa yang aku mau beli ini karena ada rasa, ada attachment terhadap lukisannya. Akhirnya aku ngerasa, oh aku harus lebih serius. Oh gitu. Nah, jadi aku lebih serius. Akhirnya sewa studio. Tapi kan sewa di Singapura, everything in Singapore is very expensive. Yeah, gitu. I went to your studio, I guess. Yeah, waktu itu. It's very expensive. So aku sewa. Terus rupanya ada orang yang tahu itu dan bilang, hey, UWC itu, United World College itu punya program untuk seniman yang akan diberikan studio selama setahun. Dan kamu bisa berkarya apa aja di situ. As a return, ya saya harus, bukan ngajarin ya, kasih lihat anak-anaknya untuk datang. The children over there, art teachernya maupun anaknya bisa nongkrong di situ. Terus kita bisa kadang-kadang something di dipandu situ. dengan non ada di situ. Yeah, so jadi, you're like more of a coach gitu kayak. Jadi gini, misalnya kalau untuk anak-anak kecil itu ada art teachernya, dia mereka akan memperkenalkan non, terus abis gitu yuk kita bareng-bareng kita ngelukis samaan. Ini inspirasinya karyanya dia. Terus habis gitu mereka ya bikin. Terus kalau untuk anak-anak yang lebih besar, misalnya yang high school, karena mereka mengambil IB Art, jadi International Baccalaureate yang for Art, jadi mereka datang. Aku kerja, mereka ngeliatin gitu loh. Terus setelah mereka ngeliat, mereka akan bikin pameran. Terus nanti aku yang akan akan kasih masukan, memperkenalkan mereka. Dan mereka bikin itu. Jadi kita bikin benar-benar exhibition inside the school. Terus mereka kasih lihat ini hasilnya. Keren tuh. Kayak begitu. Bagus, gitu. Tips juga buat IPMI kali ya. Jadi ya aku seneng gitu loh. Maksudnya timbal baliknya amat sangat berharga gitu loh, buat muridnya sendiri, buat akunya sendiri dapat studio gratis setahun. Itu kan keren, yang masuk ke dalam sudah banyak orang tempat-tempat gitu nggak? Ya biasalah kayak studio lapangan. Ada lapangan itu apa? Bukan yang itu. Bukan lapang. Ya maksudnya kayak beginilah. Terus habis gitu ya aku melukis, terserah aku. And then you can spend like what? Terserah mau 24 hours. Itu tentunya dilakukan setelah ngedrop anak-anak sekolah dengan bawa mobil sendiri pagi-pagi. So me time-nya Leila Azra adalah me time. Kalau orang lain kan me time whatever, baca segala macam. Me time you're doing exploration. Gitu. Makanya orang bilang lu harusnya olahraga karena ada endorfin. My endorphin is I'm doing the works, the artworks, itu endorphin gue udah keluar semua. Banget, ya. Makanya nggak kurus-kurus nih. Kembali ke tadi, as an artist itu kan memang you have to be represented
by galleries, correct? Mm-mm. Oke. Pernah waktu itu non di-represented oleh suatu gallery, pernah pameran di mana nih waktu itu? Ada beberapa galeri yang pernah represent non. Dan salah satunya itu yang galeri di Singapura yang namanya Element Art Space. Dengan Element Art Space, non pernah di Art Jack dan juga pernah Oh, di Art Jack juga pernah. Art Jack, Stage. bukan diajak, Art Jack. Art Jack, Art Stage Singapore, sama dengan Paris Art Fair. Dia pernah bawa ke situ. Ya, basically yang menarik adalah yang di Art Stage Singapore karena aku pertama kali juga harus membuat art installation. Oke. Nah, jadi dia waktu itu nawarin, aku ini dapat booth di Art Stage. Terus ada dua, yang satu art installation dan satu art biasa. Non, lu mau ngisi yang mana? Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, menarik juga ya instalasi. Ya, instalasi. Aku pengen bikin instalasi. Ya udah, bikin aja idenya. Bikin idenya, terus aku masukin 2 ide. Ternyata dimasukin ke kurator. Kuratornya bilang ini bagus. Ya udah masuk. So the whole booth of Element Art Space di Art Stage pada tahun itu adalah karya instalasi aku. Udah. What was that? Itu jadi Material Garden judulnya. Material Garden Gardens. yang pakai uang itu bukan? Yes. Ya Allah, itu cantik banget. Itu pakai uang dililit. Ya, sekarang uang dolar apa rupiah ya waktu itu? rupiah, dolar nggak yang mampu. Nyarinya juga di mana? Itu keren banget. Itu rupiah dililit-lilit gitu ya. Dilipat-lipat. Dilipat-lipat ya? Nggak dililit, dilipat ya? Jadi sebetulnya idenya adalah Material Gardens itu Material uang Garden. Indonesia itu kan banyak dipakai untuk hantaran di pernikahan orang-orang. Ternyata in every event in our life, mau lo kawin bukan hanya bisnis, lo mau nikah tuh butuh duit gitu loh. Jadi kan iya kan? Idenya keren banget ya. Jadi anything gitu loh, you need money, but money itu juga nggak hanya sebagai intrinsik jadi untuk alat tukar, tapi juga sebetulnya bisa jadi indah kok dengan material ini, bisa jadi kayak garden gitu loh. Wow. Jadi Itu was showcase di mana ya? di Singapura di Marina Bay Sands. Marina Bay Di MBS. Sands. Oh, jadi waktu itu yang ngajarin kebetulan Kak Bulat. Kak Bulat, ingat nggak sih gitu Almarhum loh, Kak Bulat. almarhumah Iya. gitu ya. Dia itu adalah guru kerajinan tangan yang aku kagumin terus terang aja. Dia itu gila ya, tangannya bisa bikin Hebat tuh, macam-macam. luar biasa tuh. Dan dia ngajarin aku terus cara ngirimnya bagaimana. Tapi kan nggak mungkin di ensemble semua di Medan. Iya. Gitu kan. Jadi harus di ensemble di Singapura. Sementara aku nggak punya waktu kalau membuat, karena satu booth itu besarnya setengah ini loh. Wow. Setengah ini kan gue nggak mungkin isi semua sendiri. Iya. Jadi Iya, akhirnya lipatan-lipatan itu dibikin di Medan, kirim ke Singapura, lalu di ensemble sedikit di Singapura. Aku pakai ibu-ibu teman-teman itu. Keren, Jadi keren. apartemenku yang kecil waktu itu berantakan and almost 24 Keren. hours. Aku lagi ngebayangin gitu. Ini itu loh Mas Sultan yang antaran, kalau kita lihat antaran pakai uang. Ada yang masjid, itu kan skala kecil ya. Iya. Ada yang masjid, ada yang bunga apa segala macam. Ini bayangin skalanya gede banget. Iya. Skala ruangan Digantung ini. di atas semua Wow. ini. Luar biasa. Oke, satu lagi yang sebelum kita end this talk show, sayang banget ya waktunya ya. Iya. Cuman 1 jam. Jadi ada pernah saya lihat bahwa Leila ini membuat suatu instalasi, kalau nggak salah The Kardashian something, Feel Like the Kardashian. Tapi itu hebatnya, ini ada dipamerkan di Belanda ya. Iya. Gimana sih kok bisa sampai ke sana? Iya, waktu itu sebetulnya nggak sengaja. Jadi waktu itu kita lagi jalan-jalan ke Belanda. Kita mau naik yang, kan sama anak-anak tuh mau naik yang apa namanya, kanal tour itu. Menelusuri kanal. Tapi karcisnya tuh udah habis untuk hari itu, siang-siang. Jadi kita terpaksa beli yang malam. Ternyata yang malam itu bukanlah tur kanal yang biasa. Malam itu adalah Amsterdam Light Festival. Waktu itu sama si supir kapalnya ngobrol gitu loh. Ini ternyata artis-artis dari seluruh dunia. Oh iya, katanya dia bilang gitu. Terus katanya, kamu kan artis kan, kamu seniman kan? Iya. Daftar aja tahun depan, siapa tahu kamu dapet. Oh gitu, katanya gitu. Di mana? Lihat aja Amsterdam Light Festival. So again, karena iseng. Gut feeling, I would Gut say. feeling. Karena iseng, ya udah masuk Daftar. ke ininya.
masukin konsepnya, mereka kurit, dipanggil ke Belanda. Wow. Ya udah dipanggil ke Belanda, kamu mau bikinnya kayak gimana? Kita ngomong teknis apa segala macam. Jadi semuanya tuh online. Jadi mereka yang produksi di Belanda, semua konsep dari non. Jadi mereka waktu tes lampu, tes apa, tes waktu masuk apa segala macam, semua jadi kita online. Oke, Gila. jadi Leila ini kayak gini ya, katanya dia bilang gitu. Jadi waktu pas baru besoknya mau kita pembukaan, opening, baru aku datang dong gitu. Masya Jadi Allah. aku ketemu sama tim aku pertama kali, timnya itu orang Belanda setelah lucu. Ya jadi dari Keren. electrical engineer sampai kuratornya pas segala macam. Masya Ya udah Allah. ketemu. Oke, kita coba tuh, kita nyoba. Oke, ininya kurang apa segala macam. Ya udah, besoknya jalan. Nah, dari situ, Itu smooth banget tuh. ya dari situ ya Lancar. aku tertarik ya sama, instalasi, terutama dengan cahaya. Dan akhirnya aku lebih main ke media baru juga, misalnya kayak immersive kayak begitu, lagi mau main ke situ. Lagi main ke situ. Wow. Aku ditanya, ngerti nggak? Kadang ngerti berapa watt, Iya, ngerti. Pokoknya gue pengen ini terang, gue pengen lampunya kedip-kedip, gue pengen warnanya biru, gue pengen warnanya ini. Oke, tingginya nanti seberapa? Gue pengen tingginya segini. Ntar mereka yang pusing, bukan gue, tekniknya yang pusing. Artis banget nih. Oh my God. Gitu. Ya, sebetulnya basically balik lagi sama lagi dengan the businesses. Oke, saya pengen targetnya segini, gue pengen bikin ini apa segala macam. Lo hitung deh gimana, gitu loh. So that means Non juga jeli mempunyai quote and quote the president's man. Jadi orang-orang seperti Non itu Correct. yang bisa nge-support Non, bisa Yes. baca how you Yeah. are. So, Nggak semua orang, hanya beberapa, terus terang aja. and one of them is your brother. Oh Your ya, little younger brother. Ya, my younger. Kalau nggak ada younger brother, aku nggak punya tangan, terus terang aja untuk Obat si yang bro ini. the things gitu loh. Karena he's a very good manager. Not like me. gue pengen ini, gue pengen itu. Ya bentar lah ya, bentar lah ya. Satu-satu. Yang mana yang ngomong duluan? Bentar ya gitu. Siapa? Si Rangga Hidayat. Jadi Rangga tuh akan adek kan. Jadi adek. dia udah ngerti non tuh kayak apa gitu loh. Jadi Wow. dia yang bagusnya ini nih. Ntar gue mau bikin gini. Terus udah gitu dia bilang, ntar dulu ya Lea, satu-satu ya. Jadi lo maunya yang mana? Yang ini. Aduh, Ya dia lebih, kalau aku kan kalau udah ada ide tuh akhirnya gue belajar gitu. mesti keluarin gitu, gitu kan. Itu seniman. Iya seniman. Jadi sebetulnya antara seni dengan apa yang dilakukan di bisnisnya non sebetulnya sejalan. Cuman di different industry aja gitu loh. So empowering women and leadership in business itu sejalan memang melalui art tadi ya. Somehow it connects gitu ya. Somehow it connects ya dengan caranya ya dengan yang kayak begitu itu gitu loh. Dan kebetulan emang orang-orang di kelilingnya non itu yang udah bisa tahu maunya gitu loh. Kadang-kadang ketemu orang baru ya. Aku pengen artwork, misalnya artworknya aku nih bentuknya kayak begini. Gak pernah dapet. Tapi begitu ada orang lama ya, yuk lu kesini deh. Ada teman kan, begini. Begitu dia jebret kayak gini kan, yes. Wah. Sama, si Rangga juga kayak gitu. Kakak, ini mau kayak begini nggak? Kalau orang lain yang ngasih tahu belum tentu bisa. Bukan, nggak bisa baca ininya gitu loh. Jadi harus memang ada dukungan, support systemnya lu tuh bagus. Support system itu bagus banget. Iya. Berjalan dengan waktu lah, Decut. Berjalan dengan waktu nggak bisa dapat langsung gini juga. Wow. Gitu loh. Karena kalau ya namanya juga we dealing with the people kan over here. Iya pasti. And sometimes bukan karena orang itu jahat, tapi emang kita nggak connect aja. Nggak connect ya. Wow. So you have to mesti connect. Dan kita kebetulan kan udah menuanin Decut ya. Jadi aku bisa tahu gitu loh. Oh, gue gak connect sama dia nih. Gitu loh. Bukan karena dia jelek. Tapi nggak connect. Nggak connect Vibe-nya aja. nggak ada. Iya, vibe-nya nggak ada. With that, tips apa yang bisa dikasih kepada para startup nih? Mungkin nih ada para students yang dari IPMI mau menjalankan usaha. Tadi kan you mention tentang harus connect. Itu connection penting dan gut feeling and teori bisa jadi nih terakhir. Bisa nggak bilang gitu? Bisa sih. Kalau aku sih terus terang semua itu aku dapetin sekarang karena pengalaman. Dulu ya stres juga lah pasti Decut ya. Kenapa sih nih orang gak ngerti gue gitu kan ya? Kenapa sih? Makanya itu waktu dulu kan sampai nangis-nangis itu kan. Kenapa sih? Aduh, ini gue apa dia? Basically bukan atau aku yang gue
basically memang kita nggak connect. Jadi kalau apa yang bisa diberikan, aku cuman bisa bilang belajar. Dan kalau ada sesuatu yang nggak fit gitu loh, itu bukan karena kamu jelek atau orang jelek gitu loh, atau orang yang itu yang gitu, nggak kan, karena kita kan kadang keselin lah gitu loh ya, bukan karena dia emang kita nggak connect aja. Alam ini udah membuat kayak masing-masing tuh connect kayak Lego gitu kali ya. Gitu ya. Dan I believe so, karena lucunya kenapa banyak peluang-peluang ini datang lately, not dulu. Itu mungkin karena anak-anak gue udah mulai gede nih. Universe say that anak mandiri, udah bisa dilepas, bisa sekarang full untuk Leila. Nggak full juga sih ya, gue tetap aja mesti nganterin dia, kemarin dia magang, mesti nganterin anak nomor 2 nih magang, si Danin. Iya, si Danis yang pertama. Ini nama anaknya lucu nih, Nis. Jadi tiga-tiga pakai Nis, kurang nama kayaknya. Yang pertama udah sukses di Australia, yang nomor 2 sekarang lagi magang, nomor 3 high school. Ya, high school. So tadi kembali ke non tipsnya adalah kayak memang mau nggak mau nih, the universe will answer your prayers. Once we are ready. Jadi kalau emang dulu belum ready, meskipun aku kan bisanya, aku nih mesti pengen ngelukis, ada inspirasi, cuman mesti nganter anak ke Singapura, rasanya stres banget gitu kan. Nah sekarang sih udah enggak, kayak emang udah ready, kayaknya there is a time, meskipun kelihatannya nggak ada waktu, ada aja, cuman emang mesti diprioritasin gitu. Itu benar, prioritize ya. Nggak bisa, harus prioritize your time. Kapan saat bergaul, kapan saat mesti kerja, benar serius, kapan tiba-tiba ada yang ini, gue mesti duluin ini, itu prioritize. So Leila Azra Hidayat Dharma Wangsa, with all those yang udah non lalui. Dan non tadi mention bahwa non nggak bisa kerja tanpa ada orang-orang di belakang non. Apa yang non akan sampaikan kepada orang-orang ini yang mana non sudah bilang, gitu apa? Ya, of course, thank you udah bearing with me. Bearing with you. Karena untuk kerjasama dengan aku, karena banyak teman seniman juga ya, untuk kerja dengan seniman itu amat sangat tidak terstruktur. So it's have to be 24 hours. Iya betul. Not everyone can do that. Iya. Gitu loh. Ngikutin itu. Ada kan orang yang cuman jam kantor gue udah segini. Betul banget. Gak bisa gangguin gue setelah jam ini. Iya. Which is I'm lucky untuk dapetin orang-orang yang bisa mengikuti kayak gitu. Yang aku hoping bukan hanya faktor takut sama gue, tapi karena enjoy dengan apa yang aku lakukan dan become a part dengan apa yang aku lakukan. Basically I'm a dreamer lah, Cut, gitu loh. Dan buat non udah umur sekarang, kayaknya hidup kalau cuman gue arisan doang, kalau cuman gue santai-santai doang, shopping aja. Nanti pas lagi kita mati ditanya di kuburan, kamu ngapain shopping Allah gitu kan. Kayaknya gitu loh. At least I do something that yang aku bisa gitu loh. Aku pengennya nanti pas ditanya Allah gitu loh, aku udah kasih lamu bakat ini and I use that bakat. That's the point. Mengenai orang lain bisa beruntung dengan itu, alhamdulillah, that's the point. Another point. Berarti judulnya bersyukur. Ya, mungkin kali ya. Iya. Jadi itu kita mempunyai bakat dikasih sama Allah. Please gunakanlah bakat itu. Iya. Jangan disia-siakan. Betul. Thank you so much Leila Azra. Walaupun 1 jam ini kurang. Thank you so much. Sama-sama. Thank you so much. Semoga bermanfaat kepada para netizen. Sampai jumpa di Cut Syahnas Ibnis Podcast.